Saudara pemirsa, jumpa kembali dalam acara Today's Inspiration. Topiknya kali ini menarik saudara, karena mungkin saudara juga terlibat, yaitu opeletes atau hutang saudara. Benjamin Franklin berkata, saya lebih memilih tidur tanpa makan daripada bangun pagi masih berhutang. Saudara setuju nggak? Saudara pernah tidak mendengar kata opeletes? Ya, katanya opeletes itu hubungannya dengan hutang. Wah, asik saudara kalau kita tidak berhutang. Rasa-rasanya setiap manusia pasti pernah atau sedang berhutang. Misalnya hutang janji, hutang budi, hutang belajar, hutang janji mau bangun pagi. Yang paling menonjol adalah hutang kepada bank, kredit rumah, kredit mobil, dan sejenisnya. Bukan saudara setuju? Apakah Anda yang sedang menonton pada saat ini sedang berhutang? Kalau memang berhutang, sebaiknya dibayar. Hutang itu bisa memberatkan pikiran, dan bukan pikiran aja saudara, dan kantong kita. Ada banyak cara kita dapat menghindari hutang uang. Yang pertama, kalau dapat jangan memulai hutang. Yang kedua, belanja lebih sedikit daripada yang Anda hasilkan. Yang ketiga, usahakan memiliki satu kartu kredit saja untuk emergensi tujuannya. Yang keempat, milikilah uang tabungan. Kelima, buat anggaran rumah tangga usaha kita. Keenam, buat catatan pemasukan dan pengeluaran kita. Masih banyak cara lain tentunya. Tetapi ini yang paling mendasar. Hutang dapat ditiadakan kalau kita bertindak prudent. Prudent itu artinya hati-hati. Atau kita selalu menyediakan uang untuk membayar hutang kita tepat waktu. Kalau kita bisa disiplin, hutang itu sebenarnya nggak ada masalahnya saudara. Karena itulah salah satu cara memperbesar aset kita. Opeletes itu berbeda. Ia adalah hutang yang tidak bisa dibayar sampai kita mati. Misalnya hutang kepada orang tua, kepada guru kita, kepada orang yang sudah menolong kita dalam kesulitan. Ada orang yang memberi nasihat sampai kita berhasil, dokter yang mengobati kita, terlebih lagi tentunya kepada Tuhan. Saudara mau bayar seberapapun opeletes itu tidak bisa dibayar. Pepatahnya berbunyi, hutang harta dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Coba Anda ingat-ingat bagaimana orang tua telah membesarkan kita dengan cinta kasihnya, dengan pengorbanannya. Ini kan tidak dapat dibayar kembali saudara. Apa yang diberikan guru kita sampai kita menjadi seseorang di dunia ini juga tidak dapat dibayar kembali. Apalagi kepada Tuhan yang menyelamatkan kita dengan darahnya dan memberi hidup kekal, mana mungkin kita bayar. Ya, opeletes adalah kebaikan orang atau Tuhan yang tidak dapat kita bayar kembali dengan seberapapun jumlah uang yang kita miliki. Ada kisah di sebuah keluarga muda yang mapan. Ayah dari pasangan itu tinggal bersama mereka. Pada waktu makan, sang ayah tidak boleh duduk di meja makan. Dia duduk di pojok daripada ruang makan itu, makan dengan mangkok dari kayu. Padahal peralatan di meja itu luar biasa. Semuanya terbuat dari porselen dan peralatan perak yang mahal. Anaknya bertanya, kenapa opa duduk di pojok dan makan pakai mangkok kayu, ibu? Papanya menjawab, opa makannya itu berantakan, meja menjadi kotor, dan ia nanti bikin pecah lagi peralatan makan yang udah mahal sekali ini. Jadi makannya pakai mangkok kayu dan makan di pojok supaya tidak berantakan. Suatu ketika keluarga itu sedang makan dan anak dari pasangan itu sedang duduk di lantai melukis. Ibunya bertanya, sedang melukis apa nak? Oh bu, sedang melukis mama dan papa kalau sudah tua duduk di pojok daripada ruang makan, makan pakai mangkok kayu. Kedua orang tuanya terkejut dan merasa bersalah memperlakukan ayahnya dengan kurang baik. Akhirnya opanya boleh duduk makan di meja makan walaupun makannya berantakan. Ya, ia yang membesarkan mereka.
Kenapa kalau tua disia-siakan? Bukankah siklus akan berulang? Anak yang kecil saja sudah mengerti. Show a good sample. Beri contoh yang baik dalam hidup ini. And you show a good lesson, dan Anda beri pelajaran yang baik. Hati-hati dengan orang, karena mereka belajar bukan dari apa yang kita ucapkan, tapi dari perbuatan kita. Namun sayangnya di dunia ini banyak orang yang melupakan kebaikan orang tuanya, gurunya, orang yang berjasa kepadanya. Ia hanya membusungkan dadanya. Saya ini orang yang pandai dan berhasil dalam hidup ini. Emangnya ia bisa berhasil tanpa bantuan orang lain dan bantuan Tuhan? Beberapa tips saya berikan. Yang pertama, hutang yang tidak terbayar. Ya, saudara pemirsa, kita kadang-kadang lupa kepada opeletes, hutang yang tidak dapat kita bayar kembali dari kebaikan yang pernah kita terima. Jangan pernah menelantarkan orang tua kita, seberapa kurang pun kelakuannya menurut standar kita, atau dia juga mungkin merepotkan kita. Ingat, dia telah memberikan segala-galanya kepada kita dalam batas-batas kemampuannya. Kalau kita sukses, kembalikan kasih kepada mereka selagi mereka masih hidup. Jangan berikannya di kuburannya. Roma 13:8 berkata, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, dia sudah memenuhi hukum Taurat. Yang kedua, saudara, memberi opeletes kepada orang lain. Kalau kita sudah menikmati opeletes, berikan juga kembali opeletes itu kepada orang lain. Salurkan kepada banyak orang yang masih membutuhkan, saudara. Memberi kebaikan dan kasih itu adalah suatu anjuran yang mulia dan luhur. Kita tidak perlu mikir-mikir untung ruginya, karena kita telah menikmatinya terlebih dahulu. Yang ketiga, sadarlah, kita di dunia hanya menumpang, saudara. Kita tidak akan tinggal selama-lamanya di sini. Kita tidak akan membawa apa-apa yang kita miliki di dunia ini. Semuanya hanya titipan Tuhan. Namun kalau kita dapat memberikan kebaikan dan kasih kepada satu orang saja, itu sudah luar biasa. Kalau kita sudah terbiasa, kita dapat memberikan kebaikan kepada 10 orang, 100 orang, bahkan kepada 1000 orang pun tetap terasa ringan, saudara. Seperti bunyi golden rule, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, tanamkanlah dan ajarkanlah tindakan opeletes kepada anak-anak kita sejak dini. Melalui suri teladan kita, maka saudara akan melihat alih generasi yang membanggakan. Sukses untuk saudara. Bagi penutup, Ralph W. Seckman berkata, seseorang yang mengasihi selalu memiliki perasaan berhutang kepada orang yang dikasihi.